Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Tutorial Appsheet dan pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah aplikasi yang sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Nanti untuk link videonya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi video ini. Nah, kali ini kita hanya akan fokus kepada cara membuat rekap data siswa yang ada di sini ya. Jadi data siswa yang sakit, alpa dan izin itu nanti ada berapa, nanti akan terekap menjadi satu di aplikasi ini ya. Kita akan coba review sebentar untuk form dari jurnal ini. Jadi ini seperti jurnal mengajar begitu ya. Nanti juga bisa direlatekan dengan aplikasi teman-teman yang misalnya membuat aplikasi yang serupa. Kita coba review, misalnya saya akan isi jam ke ini. Nah, misalnya nama guru. Nah, di sini sudah kita tentukan namanya. Kemudian misalnya kelas. Nah, nanti di sini akan otomatis muncul jumlah kelasnya ya ketika kita klik di bagian kelas. Jadi semuanya ada 8. Kemudian misalnya mapelnya kita pilih, nanti akan muncul KD. Nah, nanti untuk KD nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan jenjangnya gitu. Untuk kegiatan pembelajaran misalnya siklus hujan gitu ya misalnya. Nah, di sini ada data siswa hadir dari kelas 7A ya. Nah, di sini modelnya adalah enum list. Jadi kita bisa checklist lebih dari satu siswa ya. Kemudian di sini juga akan muncul jumlahnya yang hadir ada berapa. Dan misalnya alpha. Nah, otomatis data siswa yang sudah masuk di daftar hadir ini, Adi dan Ani tidak akan muncul di bagian data alpha. Oke, misalnya kita checklist ya. Nah, jadi nanti izinnya tinggal ada 2 anak. Nah, nanti di sini ada jumlah siswa tidak masuk, otomatis menjumlahkan tadi ya siswa-siswa yang tidak masuk, baik itu alpha, izin atau sakit. Nah, sedangkan jumlah siswa yang masuk hanya ada 2 tadi ya. Nah, yang akan kita hitung adalah jumlah siswa yang alpha, izin, dan juga sakit ya kalau ada. Nah, kita coba ini hilangkan dulu satu. Kita masukkan sakit. Nah, nanti kita akan merekap jumlah AVI, alpanya AVI nanti ada berapa, beta ada berapa, bima ada berapa, dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan tampilkan dalam sebuah form yang baru. Oke, kemudian coba kita save. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke, nah untuk settingannya sendiri, nanti teman-teman juga bisa review kembali video ini sebelumnya karena aplikasi ini sudah pernah kita bahas dan tentunya teman-teman juga mungkin sudah mengaplikasikannya ya. Nah, ini adalah database-nya, jadi ada nama guru. Nah, nama gurunya tadi. Untuk nama guru teman-teman nanti bisa setting isinya seperti apa. Kemudian mapelnya. Nah, ini berdasarkan KD. Di sini juga sudah muncul ya. Kemudian ini adalah bentuk formnya. Nah, form tadi yang sudah kita bahas. Oke, sekarang kita ke Appsheet. Nah, di sini tadi data siswa, jurnal, mapel, dan juga guru. Oke, saya perkecil dulu. Oke, kita tampilkan dulu data siswanya ya di UX. Nah, ini data siswa, kita pilih new view. Nah, view name-nya data siswa supaya nanti sama namanya. Saya akan gunakan table. Oke ya, nanti munculnya seperti ini. Jadi masih rombel tingkat ya. Nanti di sini akan kita tambahkan alpha, sakit, dan juga izin beserta dengan jumlahnya gitu ya. Oke, nah setelah ini selesai kita tampilkan. Coba kita lihat di aplikasinya. Oke, begini ya teman-teman. Nah, jika ini sudah selesai untuk settingannya, oke, kita mulai dari settingannya dulu. Data siswa kita setting
Supaya rapi, untuk NISN kita pilih teks saja. Nah, jadi kalau teks nanti tidak ada koma-koma seperti ini. Oke, data siswa sudah. Nah, untuk menambahkan jumlah alpha, kemudian izin dan sakit, kita perlu menambahkan virtual column. Kenapa harus melalui virtual column? Tidak harus ditambahkan di sini misalnya. Nah, jadi di virtual column ini sebetulnya lebih up to date ya. Jika ada data yang masuk, nanti akan otomatis muncul di prosesnya lebih cepat kalau menggunakan virtual column. Oke, kita tambahkan. Nah, misalnya alpha, kita tuliskan nama alpha. Nah, untuk formulanya sendiri nanti kita akan menggunakan count ya, count select seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Oke, kita tambahkan formulanya count. Oke ya, seperti biasa kita gunakan count kemudian select untuk menuju ke kolom lain. Nah, ke kolom lain, kemudian di kolom apa atau di bagian mana yang akan kita tuju, yaitu ada di bagian e-journal ya, e-journal dan alpha ya, e-journal, kemudian kolom alpha. Nah, karena yang akan kita hitung adalah hanya jumlah alpanya ya, bukan jumlah berapa alpha keseluruhan, tapi per siswanya. Oke, alpha. Nah, kemudian masukkan, karena bentuknya adalah enum list, maka kita perlu menggunakan in. Ya, jadi tadi kita Nah, di sini kan enum list ya bentuknya. Nah, di sini enum list, checklist ini namanya enum list. Kalau enum saja dia hanya bisa satu kali checklist, tidak bisa banyak checklist seperti ini. Oke, kita masukkan formulanya yaitu in. In this row, di bagian row ini, yaitu namanya adalah nama siswa. Nah, in this row yaitu nama siswa. Nah, kemudian alpha. Oke ya. Jadi count itu menghitung ya, menghitung dari tabel lain. Select, kita mencari tabel lain yaitu tabel jurnal pada kolom alpha. Gitu ya. Dan pada bagian nama siswa yang dihitung nantinya yaitu persiswanya dan keterangan alpha. Ya, oke, kita coba save. Done. Nah, di sini sudah muncul ya alpha. Jadi sudah muncul jumlah berapa yang alpha. Di sini ada Avi, Bita dan Bima. Ya, semuanya masih, yang lainnya masih kosong ya. Jadi 3 anak ini saja yang alpha. Coba kita cek di bagian jurnal. Yang alpha adalah Avi, Bita dan Bima ya, sama berarti 1, 2, 3. Nah, jika kita nanti mengisi kembali, nah misalnya kita absen lagi, kemudian misalnya Bita alpha, coba kita simpan dulu, ini contoh saja ya.
beta alpha. Kemudian kita cari lagi. Nah, di sini nanti akan otomatis menambah jumlah alpanya beta karena kita mengisinya sebagai alpha tadi ya. Oke. Nah, sama juga dengan ketika kita ngisi jurnal yang lain dari kelas 7B dan juga 7C, nanti juga akan muncul hal yang sama. Kemudian bagaimana cara menambahkan kolom izin? Nah, kita tambahkan lagi, kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Tambahkan virtual column izin. Kita tambahkan izin di sini. Nah, kolomnya tinggal kita ganti sesuai dengan kolom yang ada di sini. Namanya apa? Namanya adalah izin ya. Yang sakit namanya kolomnya sakit. Kita masukkan di sini izin, izin. Oke, kita save kembali, kita klik down, tambahkan lagi add virtual column, namanya adalah sakit, artinya jumlah siswa yang sakit. Sakit. Oke, coba kita simpan. Oke, supaya tampilannya lebih besar. Oke, sekarang kita coba refresh. Kita cek lagi ya. Nah, alpha, izin, dan sakit sudah muncul kolomnya. Nah, ini isinya 00 semua. Dan ada yang mempunyai nilai angka 1. Berarti untuk atas nama Chandra ini pernah izin sekali. Nah, nanti ada datanya ya. Nah, jadi database-nya nanti akan muncul berdasarkan data dari enam list jurnal tadi. Oke. Nah, sekarang muncul permasalahan. Misalnya semua guru menginput jurnal di hari yang sama. Maka otomatis nanti jumlah alpha, izin, sakit, dan kehadirannya otomatis akan nambah di masing-masing siswa. Jadi sehari misalnya setiap guru mapel mengajar otomatis akan melakukan daftar hadir, pengisian daftar hadir, otomatis ini nanti akan nambah gitu ya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu membatasi jumlah input per hari. Nah, tapi itu tidak memungkinkan jika guru lain mengisi daftar hadir ini atau jurnal ini. Maka kita perlu menambahkan satu kolom lagi ya di dalam spreadsheet-nya. Kita tambahkan jurnal. Nah, di sini kita tambahkan satu kolom. Oke. Namanya sebagai. Nah, di dalam kolom sebagai ini nanti kita tambahkan wali kelas atau guru mapel ya. Jadi yang mengisi data ini sebagai wali kelas nanti baru akan terisi jumlah dari siswa yang tidak hadir. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang mengisi guru mapel, otomatis alpha, izin, sakitnya nanti tidak akan masuk datanya atau jumlahnya tidak akan masuk. Jadi yang berhak untuk menambahkan alpha, izin, dan sakit itu nanti dibatasi hanya sebagai wali kelasnya saja. Oke, caranya seperti apa? Kita langsung saja ke AppSheet-nya. Ini kita tambahkan satu kolom lagi yaitu sebagai. Kemudian di jurnalnya kita regenerate structure karena kita menambahkan satu kolom tadi ya. Oke. Nah, di bagian sebagai kita tambahkan nilai dari isian dari sebagai ini ya. Bentuknya E6 saja. Wali kelas dan guru mapel. Oke, kita pilih drop down.
Oke ya, nah tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jika nanti penggunaannya adalah atau yang mengisi jurnal ini adalah wali kelas, otomatis data siswa yang tidak masuk akan tampil di sini. Tapi jika yang mengisi adalah guru mapel, data siswa yang tidak masuk atau alpa izin sakit, maka nanti tidak akan terinclude di rekap kehadiran ini gitu ya. Jadi ini untuk membatasi 1 hari siswa hanya diisi oleh wali kelasnya supaya nanti datanya masuk, kehadirannya masuk. Oke, sekarang kita ke bagian siswa. Nah, bagian data siswa ini, nah kita ubah lagi di bagian kolom alpa izin dan sakitnya. Kita tambahkan beberapa kriteria karena tadi kita tambahkan sebagai ya. Ini tetap sama. Nah, tinggal tambahkan N karena tadi kita menambahkan wali kelas. In tetap disuruh nama siswa dan alpa. Nah, kita tambahkan lagi kolom ya, sebagai wali kelas. Apakah bisa? Count select a journal alpha in. Oh iya, ini tambahkan oke ya. Jadi sebelum kita save, kita pastikan dulu inputannya sudah benar atau datanya sudah benar. Oke ya, sudah betul. Oke, coba kita simpan. Coba kita ke layar yang lebih besar. Oke ya, datanya sudah masuk. Nah, sekarang kita coba ngisi satu lagi atau kita edit ya bagian ini. Kita isi saja nama gurunya sebagai. Nah, kita coba guru mapel dulu ya. Cek guru mapel 7A. Kemudian Bita. Kita coba isi Bita, kita simpan. Misalnya Bita alpha. Yang lain misalnya Desi, Chandra, Cita, misalnya nanti izin apakah datanya akan masuk. Oke, kita coba save. Sekarang kita cek data siswanya. Bita kita cari. Nah, jadi kalau yang mengisi adalah guru mapel, maka datanya tidak akan masuk, tidak akan terekap di sini. Sekarang kita coba edit lagi atas nama Bita. Ini Bita ya, alpha. Coba kita menggunakan wali kelas. Bita. Nah, datanya masuk. Jadi rekapnya akan masuk. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk izin dan sakit caranya juga sama seperti tadi, kita tinggal mengubah saja nama kolom tentang data siswa yang tidak masuk, atau misalnya di sini alpha, kalau izin ya diganti dengan izin, juga sama. Kalau sakit juga sama ya, diganti dengan kolom sakit. Nah, jadi tujuannya ini agar nanti kita bisa mempunyai referensi saat pengisian Dapodik atau pengisian e-raport ya. Jadi kita bisa mengetahui data setiap siswa yang ada di sekolah
data terkait tentang rekap alpha, izin dan juga sakit gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan data-datanya. Nah, untuk pewarnaan sendiri silakan nanti teman-teman bisa menggunakan format rules, dan caranya sudah pernah kita bahas di beberapa video. Nanti silakan teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke. Nah, di sini ada guru. Nah, sekalian ini menjawab pertanyaan teman-teman. Di sini ada nama guru. Nah, saya ingin menghilangkan new di sini ya. Misalnya tidak ingin kita tampilkan. Nah, kita tinggal ke bagian data, nama guru. Nah, tinggal pilih read only saja, nanti akan hilang ya. Si kolom. Nah, di sini ID guru sebagai key, maka yang muncul adalah ID-nya, ID guru saja ya yang akan muncul. Kalau teman-teman ingin memunculkan nama, berarti teman-teman harus menggunakan nama guru sebagai key-nya. Nah, seperti ini. Coba kita klik, bagus, misalnya sebagai wali kelas 7C pelajaran IPS, nanti akan muncul sendiri KD-nya. Dan ini misalnya membahas tentang koperasi gitu ya. Nah, kita isi aja yang alpha, jack, k, lum, nah dan lain-lain, yang izin 2. Oke, save. Nah, seperti ini. Nanti yang muncul adalah nama gurunya. Coba kita cek. Nah, di sini yang muncul akan berupa nama gurunya, bukan ID gurunya. Karena sudah kita setting tadi untuk key-nya ada di bagian nama guru. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.